이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susti Safrudin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesehatan mental bencana beserta fase-fasenya untuk memenuhi pengulangan UAS mata kuliah kesehatan mental. Kesehatan mental bencana. Kesehatan mental bencana didasarkan pada prinsip-prinsip pengobatan preventif. Prinsip ini memerlukan perubahan paradigma dari manajemen pasca bencana yang berpusat pada pertolongan dan pendekatan komunitas yang holistik dan multidimensi yang terintegrasi dalam promosi kesehatan, pencegahan bencana, kesiapsiagaan, dan juga mitigasi. Kemudian, apa itu bencana? Menurut Lazarus dan Cohen mendefinisikan sebagai peristiwa bencana yang spesifik, yaitu pemicu stres yang digambarkan dengan kekuatan yang sangat besar, cakupan yang luas, tiba-tiba, dan memberikan tuntutan yang berlebihan pada penanganan individu. Kemudian World Health Organization atau WHO mendefinisikan bencana sebagai gangguan parah baik secara ekologis maupun psikologis yang melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasinya. Kemudian ada prinsip kesehatan mental bencana. Prinsip kesehatan mental bencana di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kerjasama dengan mitra. Yang kedua, komunikasi dan membangun hubungan. Yang ketiga, kelompok masyarakat yang rentan. Dan yang terakhir, memahami konsep trauma. Ada juga klasifikasi bencana. Bencana dapat diklasifikasikan menjadi bencana alam dan buatan manusia. Dalam hal ini menimbulkan morbiditas kesehatan mental. Bencana alam bersifat ringan, kesalahan manusia dan kecelakaan teknologi bersifat sedang, dan tindakan yang disengaja seperti terorisme mempunyai sifat yang paling parah. Dalam kasus yang jarang terjadi, para penyintas ini bisa menjadi pelaku bencana untuk membalas penderitaan mereka, karena hal ini terkenal dengan perang dan juga seorang teroris. Kemudian, apa saja fase-fase kesehatan mental? Reaksi masyarakat dan individu terhadap bencana biasanya mengikuti fase yang dapat diprediksi, yaitu fase heroik, fase bulan madu, fase kekecewaan, dan juga fase pemulihan. Respon individu terhadap bencana yang pertama, duka adalah respon terhadap kehilangan apapun. Reaksi duka adalah respon normal terhadap situasi yang abnormal. Yang kedua, intensitasnya berbanding lurus dengan tingkat keparahan, durasi, dan intensitas paparan bencana. Yang ketiga, ingat, yang selamat adalah orang yang normal yang berada dalam situasi tidak normal. Dan yang terakhir, validasi emosi mereka perlu dilakukan selama terapi untuk mengatasi masalah. Kesalahan orang yang selamat, takut kehilangan kendali atas emosi yang berlebihan, menjadi sakit jiwa, gangguan jad, keinginan mati, dan ide bunuh diri. Kemudian, gangguan mental yang sering muncul pada situasi bencana. Gangguan yang umum adalah gangguan penyesuaian, depresi, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan kecemasan atau gejala non-spesifik, dan penyalahgunaan zat. Kompleksitas kesehatan mental, variabilitas adalah salah satu aspek yang paling menantang dalam penanganan kesehatan mental saat menghadapi bencana, seperti ketahanan pribadi, jenis bencana, geografi, demografi, populasi, jenis kelamin, tingkat resiko, dan lain sebagainya, berdampak pada tingkat trauma yang dialami. Jenis korban bukanlah hanya seputar orang yang terkena dampak langsung, sehingga batasan antara korban dan non-korban juga cukup berat. Korban atau korban primer, masyarakat yang terpapar langsung oleh bencana. Korban sekunder, orang-orang yang mempunyai keluarga dekat dengan ikatan pribadi dengan korban primer. Korban tersier, orang-orang yang pekerjaannya mengharuskan mereka tanggap terhadap bencana. Korban kuarter, anggota masyarakat yang peduli di luar wilayah yang terdampak. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Thank you for watching. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.